Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok secara tegas memutuskan jam belajar sekolah tetap 5 hari, yaitu hari Senin sampai Jumat. Ahok mengatakan keputusan rencana jam belajar mengajar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta diambil setelah mendengarkan keluhan dari orang tua dan para peserta didik. Menurut Ahok, wacana jam belajar mengajar selama 6 hari muncul karena banyak gedung sekolah yang digunakan oleh 2 sekolah, terutama sekolah swasta. Hal itu dianggap memberatkan siswa mengejar kurikulum 2013. Sementara itu konsekuensi diterapkan jam belajar selama 5 hari seminggu, yakni anak yang sekolah sore akan pulang cukup malam. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendampingan dari para pendidik terkait keamanan dan kesehatan anak. Setelah waktu belajar dipadatkan dari Senin hingga Jumat, maka hari Sabtu dan Minggu diharapkan dapat digunakan anak untuk beristirahat. Anak juga dapat menghabiskan banyak waktu bersama keluarga dan melakukan ekstrakurikuler yang membantu perkembangan motorik anak, seperti kegiatan olahraga dan kesenian. Tim Liputan, Berita 1. Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memutuskan perubahan waktu belajar di sekolah menjadi 5 hari dalam 1 minggu. Hal itu dikarenakan anak membutuhkan waktu bersama keluarga untuk istirahat dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Benarkah dengan libur sekolah pada hari Sabtu Minggu membuat anak menjadi lebih nyaman? Untuk membahasnya di studio telah hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabalitbang Kemendikbud, Bapak Furkon, dan perwakilan dari orang tua siswa yang juga pendiri dari komunitas parenting. Nah, ini Mbak Mona Ratulia, selamat datang Mbak Mona. Terima kasih. Pak Furkon, selamat datang di dialog kita siang ini. Nah, ini kita ke Pak Furkon dulu. Ini banyak kontroversi nih Pak. Waktu belajar 5 hari dan juga ada yang mengatakan 6 hari begitu. Ini ide awal atau latar belakangnya seperti apa sih Pak sehingga ini muncul? Sebetulnya dari pihak kementerian itu kan memang dari pembahasan tentang kurikulum 2013 sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tuntutan kompetensi yang memang ingin dicapai untuk mengejar juga standar-standar yang berlaku di dunia internasional. Karena kita juga kan ingin masuk ke dunia global gitu. Itu kan ada penambahan jam khususnya untuk mata pelajaran agama dan terus matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sehingga ada tambahan sekitar 35 sampai 45 menit per hari kan gitu ya, per hari Senin sampai Jumat pikiran kami. Ya. Tapi karena tadi ada sekolah yang double shift, makanya ada pagi dan sore begitu ya Pak? Ya, ada daerah yang kemudian punya ide, punya gagasan untuk pindah ke nambah ke Sabtu, terutama kontroversi sekolah-sekolah. Itu ada di DKI Jakarta ya Pak. Ini bagaimana hasil rapat kemarin diputuskan seperti apa ini Pak Furkon? Kalau yang saya baca dari itu mereka kembali ke 5 hari ya. Iya, dan Pelaksana Gubernur DKI Jakarta Ahok juga sudah menolak dan akhirnya 5 hari, 2 hari libur begitu ya. Nah Mbak Mona, ini bagaimana respon dari orang tua mungkin terkait 6 hari atau 5 hari seperti apa dinamikanya? Iya, kalau kita kan memang menerima akhirnya menerima saja keputusan Dikbud dengan kita harus mencoba untuk beradaptasi kalaupun memang ada perubahan. Tapi ya memang 5 hari itu cukup ideal ya sepertinya, karena 2 hari ini waktunya anak-anak bertemu dengan orang tuanya. Nah, sementara 5 hari sebelumnya kan karena orang tua pulang sore, anak-anak pulang sore, datang mungkin yang dua-duanya dengan mood yang nggak enak, akhirnya hubungan relasi di rumah juga jadi kurang enak. Mungkin ibunya jadi gampang marah, anaknya jadi gampang bete gitu ya. Terus kalau dilanjut sampai hari Sabtu dan akhirnya cuma punya jeda hari Minggu aja untuk happy-happy karena dalam suasana santai itu memang agak sulit ya buat kami keluarga. Sebagai pendiri komunitas parenting, apa sih yang dikeluhkan orang tua terkait? Mungkin ini jam belajar nanti, memang ini sudah diberlakukan 5 hari atau 2 hari libur begitu, tapi 6 hari akan seperti apa sih orang tua berkeberatannya? Sebenarnya ide aja ya, karena saya juga barusan Bapak Furkon juga bilang bahwa memang untuk mengejar kompetensi, mengejar standar yang memang apabila dijajarkan dengan negara-negara yang berkembang, akhirnya keluarlah kurikulum-kurikulum yang harus dikejar sehari sekian jam. Tapi ada baiknya juga memang kita melihatnya terbalik gitu loh. Anak tuh sebenarnya sehari efektifnya belajar tuh berapa jam sih? Ketika ketemu mereka oke-nya belajar berapa jam, baru dibicarakan kurikulumnya. Jadi bisa juga dilihat dari kebutuhan anak-anak, karena memang kita sendiri kan ya Pak ya, kalau belajar maksudnya mendapatkan informasi terus-menerus selama berjam-jam, lama-lama lelah dan akhirnya jadi nggak efektif, ilmu-ilmu tersebut
terserap dengan baik. Artinya dari komunitas atau mungkin berbincang dengan orang tua lainnya banyak keberatan begitu dari mereka para orang tua begitu Mbak Bona. Kalau keberatan pro dan kontra ya, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing juga, dengan kondisi keluarga masing-masing. Ada yang ibunya dan bapaknya, ayahnya dua-duanya bekerja, ada yang hanya ayahnya bekerja. Sebenarnya sih per keluarga punya pro dan kontra masing-masing gitu. Ada yang memang lebih suka 6 hari karena mungkin anaknya pulang lebih cepat. Ada yang memang lebih suka ya makin sore makin bagus deh. Jadi biar kita pulang kerja baru anak-anak pulang gitu. Itu sih sebenarnya pro dan kontranya masing-masing keluarga sih berbeda gitu. Ya. Nah ini Pak, kalau dilihat Pak Furkon, kalau kurikulum 2013 ini kan sudah diberlakukan sejak 14 Juli kemarin, efektifnya Agustus awal ya, begitu ya Pak ya. Nah, apakah ini ekses dari itu ataukah dengan penambahan jam belajar masih dirasa kurang bagi anak-anak didik siswa di Indonesia? Jangan dijawab dulu Pak, kita tahan di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan perbincangan siang ini.